Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas itu adalah bab 4 tentang geometri transformasi. Nah, geometri transformasi ini materi pokoknya adalah yang pertama itu adalah transformasi isometri. Transformasi isometri itu adalah transformasi yang tidak merubah ukuran bangun yang ditransformasikan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah translasi. Translasi ini adalah sebenarnya adalah pergeseran ya, perpindahan atau pergeseran. Atau pergeseran. Misalnya bangun segitiga ABC ya. Segitiga A, B. Kita geser sejauh misalnya berapa senti. Nah, kalau kita geser ke arah ini biaksennya ya. Kita sebut biaksennya ya. Dengan arah pergeseran setiap titik ini kita bikin sebuah garis yang sama panjang dan sejajar. Nah, sejajar. Ini yang B-nya, A-nya ya. Ini B. Kemudian C-nya juga garis ini sejajar ya. Ingat, garis B aksen, A aksen itu sejajar dengan demikian juga C aksen. Nah. Nah, kalau kita hubungkan maka ini adalah sebuah segitiga yang ukurannya sama ukurannya sama ya kalau kita hubungkan. Nah, jadi pergeseran itu tidak mengubah ukuran bangun. Itulah kenapa kategorinya adalah transformasi isometri. Nah, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Pencerminan. Nah, pencerminan ini sama saja ya, kita ingat. Cermin itu kalau di fisika jarak, kalau cermin datar ya, maksudnya di sini cermin datar ya. Dalam pencerminan itu adalah jarak antara benda ke cermin itu sama dengan jarak antara cermin bayangan ke cermin ya. Misalnya ini segitiga A, B, C. Nah, ini cerminnya. Kalau misalnya A-nya itu dicerminkan, ini jaraknya antara 1,5 senti ya. 1,5 senti. Ini maka kita cari juga 1,5 sentinya sebelah sini. Nah, ini adalah A aksen. Kemudian C-nya. Ya tegak lurus ya. Ingat tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Karena ini adalah cermin datar yang kita maksudkan. Mungkin kalau di fisika ada cermin cekung dan cermin cembung ya. Nah, kalau C-nya itu juga C-nya berada di C aksen ya. Nah, kemudian B misalnya ini jaraknya 4 cm, maka B ke bayangan juga 4 cm. Bayangan cermin ke bayangan adalah 4 cm. Nah, ini adalah B aksen. Nah, jadi kita bikin bayangannya adalah kita bikin bayangannya. Nah,
ukuran A aksen, A B aksen, itu ukurannya sama dengan A B C ya. Jadi dia kategori isometri ya, karena ukurannya sama. Nah, ini jaraknya, jarak benda ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, oke, ini contoh transformasi isometri yang kedua. Dan yang ketiga adalah rotasi. Rotasi atau perputaran ya. Perputaran itu bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran. Misalnya ini pusatnya adalah O. Maka misalnya ada segitiga lagi ya, saya tulis di sini segitiga A, B, C. ABC ya. Maka misalnya di sini saya putar sejauh misalnya 180 derajat, artinya garis lurus ya. Ini 180 derajat. Nah, maka misalnya jarak pusat ke putaran itu misalnya di sini 3, maka di sini 3 ya. Oke. Jadi A aksennya. Kemudian B-nya kita cari lagi. Misalnya B-nya jaraknya 5 cm, berarti ke sana juga 5 ya. Oke, ini B aksennya ya. Nah, C aksennya Nah, ini C aksennya. Nah, kalau kita hubungkan ABC ya. Maaf ya, agak keliru sedikit. Nah, ini B aksennya, ini A aksennya, ini C aksennya. Jadi kalau diputar seperti ini, kalau misalnya A-nya diputar sejauh dari A ke A aksen itu sejauh 180 derajat, C aksen juga 180 derajat, B aksen itu juga 180 derajat. Dengan pusat misalnya di sini kita sebut pusat O. Jadi itu contoh daripada transformasi simetri. Kenapa? Ini A, B, C maupun A aksen, B aksen, C aksen itu memiliki ukuran yang sama ya. Yang kedua adalah transformasi bukan isometri. Artinya bisa berubah ukuran ya. Contoh itu adalah dilatasi. Dilatasi ya. Dilatasi ini misalnya kita ambil contoh ya. Misalnya gambar segitiga lagi ya. A, B, C. Dilatasi ini ada pusat dilatasinya. Misalnya pusatnya adalah misalnya di sini. O. Nah, jadi gambarnya nanti akan berubah ukurannya. Misalnya A. A-nya misalnya saya dilatasikan dengan skala misalnya 2 kali. Dari AA gini. Berarti kita teruskan jaraknya 2,5 berarti 2,5 juga ya. Nah, ini A aksen. Kemudian B di sini jaraknya 3,5 berarti 3,5 berarti 7 ya. Ini 2 kali lipat ya. Ini B aksennya. B aksennya. Kemudian C
Ini 4,5 berarti 9. Nah, ini C aksen. Kalau kita gambarkan, saya ambil skala 2 ya, skala 2 dengan pusat di 0,0 atau O. Ini ukurannya 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, jadi kalau kita perhatikan berarti A, B, C diperbesar ya. Diperbesar, ini namanya diperbesar ya. Nah, ini kenapa dilatasi dikategorikan dalam transformasi bukan isometri. Nanti yang dibahas kita yang ketiga adalah masalah komposisi. Komposisi transformasi. Komposisi transformasi ini artinya gabungan dua atau lebih transformasi. Misalkan pertama direfleksikan, kemudian lanjut refleksi lagi, atau refleksi dengan rotasi, atau translasi dengan refleksi, atau gabungan tiga-tiganya boleh. Dan yang terakhir nanti transformasi dengan menggunakan matrik itu ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya, translasi itu adalah pergeseran. Pergeseran misalnya bangun A, B, C itu dengan akhirnya menjadi A aksen, B aksen. Itu adalah sama dan sebangun ya, sama dan sebangun atau kongruen ya. Kongruen. Dengan komponen translasi itu, yang pertama adalah komponennya adalah sering digeser arah dengan misalnya A, B. Ini sering disebut dengan vektor translasi. Translasi atau vektor kolom ya. Nah, nanti kita kerjakan di kertas berpetak ya. Artinya gini, bergeser sejauh A horizontal, B vertikal. Nah, jika A-nya lebih dari 0 atau positif ya, maka ini akan bergeser ke kanan. Jika A-nya kurang dari 0 berarti negatif ya. A-nya yang negatif ini akan bergeser ke kiri. Demikian juga kalau B-nya lebih besar dari 0 atau positif, ini akan bergeser ke atas. B-nya kurang dari 0 atau negatif, ini akan bergeser ke bawah. Nah, sekarang saya ambil contoh, yaitu yang khusus untuk titik. Yang pertama adalah gunakan titik atau bangun ruang ya, titik atau bangun. Nanti kita mencoba menggunakan persamaan garis. Misalnya contoh, suatu segitiga, A, B, C, dengan titik A-nya adalah 2,3, B-nya 5,5, C-nya dan C 4,7 ya. 4,7. Ditranslasikan tentukan bayangannya ya. Bayangan segitiga ABC oleh yang pertama, misalnya translasinya saya kasih operatornya adalah 42, yang B-nya adalah -5.
min 2. Oke ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan di kertas berpetak ya. Kertas berpetak. Kita bikin segitiga ABC dulu. A-nya adalah 2,3, berarti titiknya di sini ya, A-nya. Kemudian B-nya 5,5, berarti tepatnya di sini ya. C-nya 4,7 ya, sini ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan segitiganya, segitiganya ya. Pertama oleh translasi 42. 42 maksudnya 4 ke kanan, 2 ke atas. Karena positif ya, tadi sudah bergeser ke kanan, ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Naik ke atas 1, 2. Berarti A aksennya di sini. Saya kasih warna lain ya. A aksen. Kemudian B 4 ke kanan oleh T ya. Ini T 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini B ya. Maaf ya. Lalu naiknya 2, 1, 2. Jadi B aksennya di sini. Kemudian C dari 4,7, 1, 2, 3, 4 ya. Naik 2, 1, 2. Berarti C aksennya di sini. Nah, kalau kita hubungkan, jadi bayangannya, nah seperti ini ya. Nah, ukuran bangunan tetap sama ya. Ukur bangunnya sama. Nah, coba perhatikan ya. Ini dari A ke A aksen, B sini ke B aksen, C ke C aksen. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, sekarang itu yang bagian A. Kita tulis bagian A ya, ini A-nya. Kemudian bagian B, saya ganti dengan warna yang lain. Yang B, jawaban yang B, translasi oleh min 5, min 2. Ini A-nya ya. Min 5 berarti bergeser kemana? Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 satuan. Min 2 berarti turun ke bawah. 1, 2. Jadi B-nya di sini. Kelihatan enggak? Ini A-nya, maaf ya. Sorry. Ini A-nya. Kita kasih nama double aksen ya. Kemudian yang B. B itu bergeser min 5, min 5, min 2, artinya min 5 ke kiri. 5 ke kiri, maaf. 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tepat di sini. Turun lagi 1, 2. Berarti tepat di sini ya. Ini B aksen, double aksen ya saya kasih. Kemudian C. C-nya ke kirinya 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Turun ke bawah 1, 2. Berarti C aksen, double aksennya seperti itu. Kalau kita hubungkan, nah kita hubungkan ya. Nah, ini gambarnya. Ini oleh T apa? Ini tadi A-nya T 4, 2. Berarti naik ke kanan. Sedangkan kalau kedua-duanya min, turun ke kiri. Ini yang bagian B oleh T min 5, min 2. Jadi paham ya? Jadi dari gambar ke sini ke atas ke bawah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan dari yang pertama ya. Oleh titik A. Titik A itu berapa tadi? 2,3 oleh translasi T ya, berapa ini T-nya? 42. Jadinya berapa A aksen? Jadinya berapa itu A-nya? 6,5. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya gampang saja ya. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 2 adalah 5. Jadi, kalau B-nya itu adalah berapa? B-nya adalah tadi 5,5 oleh
T berapa tadi? 42. Hasilnya B aksennya itu nilainya B aksennya adalah 9,7. Nah, C-nya tadi yang C-nya adalah 4,7 oleh T 42. C aksennya berapa? C aksennya di sini ya 4,7 jadinya 8,9. Nah, sebelahnya lagi kita lihat sebelahnya lagi ya. Di sini A-nya asalnya 2,3 oleh T-nya min 5, min 2 jadinya berapa ini? Double aksennya ini min 3,1 ya, min 3,1. Kemudian B nya adalah 5,5 oleh T min 5,2 jadinya B double aksennya adalah 0,3. Kemudian yang C-nya adalah 4,7 oleh T min 5 min 2, maka C double aksennya min 1,5. Min 1,5. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ternyata sama saja dengan menjumlah seperti ini. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 4, 8. 7 tambah 2, 9. 2 tambah min 5 adalah min 3. 3 tambah min 2 adalah 1. Dan seterusnya. Ternyata apa yang bisa kita simpulkan? Kita simpulkan bahwa jika A itu adalah X, Y, ditranslasikan oleh T AB itu sama saja kita menjumlahkan apa? Bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Jadi ini kesimpulannya ya, kesimpulannya. Jadi gampang ya, tanpa harus menggambar kita tahu, tapi kita buktikan dengan gambar dulu ya, baru kita percaya ya. Ternyata tadi kita geserkan tanpa menggunakan perhitungan, kita geserkan misalnya 4 ke kanan, 2 ke atas. Jadi hasilnya ternyata A, X, Y, T, A, B itu adalah aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Juga bisa diwakili oleh notasi pemetaan dan persamaan matrik ya. Matrik ya. Nah, coba kita perhatikan misalnya tadi ya. Misalkan tadi titik V itu X, Y oleh translasi misalnya T di sini H, K, maka bayangan V aksennya adalah apa? X tambah H, Y ditambah K. Artinya X aksennya itu adalah X plus H, Y aksennya itu adalah Y plus K. Nah, gimana kalau dengan matrik? Sebenarnya kalau kita tulis ini, X aksen, Y aksen, itu bisa, ini kan persamaan itu ya, nasanya notasi pemetaan ya, notasi pemetaan. Nah, kalau bentuk matrik seperti ini kan X plus H, Y plus K. Atau kalau kita pecahkan lagi, X aksen, Y aksen, itu dapat dinyatakan X, Y, H, K. Nah itu ya. Jadi ini notasi pemetaannya. Kalau notasi pemetaan itu seperti ini. Pemetaan ini dinyatakan XY T HK itu dinyatakan dengan X aksen Y aksen dengan apa? Persamaan matriknya boleh dinyatakan dengan X aksen, Y aksen itu adalah XY plus HK. Ya gampang ya, sama aja. Gak jadi masalah. Nah sekarang gimana saya tadi kasih contoh
translasi terhadap sebuah bangun yaitu segitiga, di mana translasi itu meliputi translasi titik-titiknya ya, sama saja dengan mentranslasi titik-titiknya. Nah, sekarang kita coba contoh mentranslasi terhadap garis Y misalnya 3x ditambah 5 oleh T misalnya min 2,3. Nah, saya akan kasih contoh kalau kita gambarkan ya, nanti kita gambarkan dulu. Di sini disuruh translasikan suatu garis Y sama dengan 3x tambah 6 oleh T min 2, 3. Nah, saya akan tunjukkan translasi dengan menggunakan gambar. Nanti kita gunakan rumus ya. Kita gunakan langsung tanpa gambar. Nah, coba perhatikan. Y sama dengan 3x tambah 6. Ini sama saja kalau kita bikin dalam persamaan boleh dinyatakan dengan 3x min Y itu sama dengan min 6. Sama ya. 3x min Y sama dengan min 6 itu sama. Nah ya. Jadi kalau kita ambil titik di sini x-nya 0, berarti ini hilang ya. Berarti min y sama dengan min 6, berarti y-nya adalah 6. Sekarang kalau y-nya yang 0, berarti saya tutup y-nya. Berarti 3x sama dengan min 6, itu sama saja dengan apa? X-nya adalah min 2. Kalau kita gambarkan ya, yang pertama A-nya min 2,0 ya, A-nya. Kemudian B-nya 6,0. 0,6 maaf ya, 0,6. Kalau kita garis seperti ini. Nah, ini garisnya ya. Ini persamaan garis ini. Nah, ini persamaan garis, ini titik A-nya, B-nya ya. 0,6, A-nya min 2,0. Oke. Nah, kalau kita geser tadi translasi ya, translasi itu cukup kalau sebuah garis lurus itu cukup ada 2 titik ya untuk mewakilinya. Jadi saya pakai titik A dan B itu. A-nya tadi adalah min 2,0 ditranslasikan oleh min 2, 3. Jadi dia apa? Geser ke kiri. Geser ke kirinya 2 dan geser ke atasnya 3. 1, 2. Berarti 3-nya 1, 2, 3. Jadi A aksennya di sini. A aksennya ya. A aksennya berarti apa ini titiknya? Min 4,3. Sama saja dengan apa? Min 2 tambah min 2, 0 tambah 3 sama ya saja ya. Tadi kan gitu ya. Atau misalnya A-nya adalah berapa? Min 2,0 oleh T min 2, 3. Jadi jawabannya adalah A aksennya min 2 tambah min 2 berarti min 4, 0 tambah 3 adalah 3. Sama. Kemudian yang kedua, B-nya adalah 0,6. Geser ke kanannya 2 kali, 2 satuan ya, 1, 2, naik ke atasnya 3, 1, 2, 3. Berarti B aksennya di sini. Ini sama saja dengan apa? B-nya adalah 0,6 oleh T-nya min 2, 3. Jadi hasilnya B aksennya adalah 0 tambah min 2, min 2. 6 tambah 3 adalah 9. Sama ya. Nah, ini B aksennya. Saya gambar garisnya. Kalau kita bikin garis lurus, ini seperti ini ya. Nah, ternyata kita temukan sebuah persamaan garis yang memiliki titik A min 4,3 dan min 2,9. Kalau kita ingat ya, kita ingat di SMP itu cara mencari ada persamaan garis bisa dinyatakan dengan apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 itu sama saja dengan apa? X min X1 per X2 min X1. Nah, sekarang X1-nya yang ini ya. X1 Y-nya Y. Ini Y-nya Y1-nya 3. Di sini kita ambil yang ini yang A sebagai Y1-nya.
Kemudian Y2-nya adalah 9 ya. Ini Y2-nya dikurang 3, itu nilainya X dikurang X1-nya min 4. Berarti X2-nya di sini min 3 ya. Min 3, min 2 ya, maaf, min 2 dikurang min 4. Kalau demikian ini Y min 3 per 6. Ini X plus 4. Ini min jadi plus ya, min 2 jadi 2. Kita kalikan silang, berarti 2Y min 6 itu sama dengan 6X ditambah 24. Kalau demikian kita tulis 2Y sama dengan 6X tambah 24 ditambah 6. 2Y sama dengan 6X ditambah 30, atau Y-nya disederhanakan jadi bagi 2 berarti 3X ditambah 15. Ini. Jadi bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 6 itu adalah Y sama dengan 3X tambah 15. Ya, kelihatan aja sejajarnya, ini gradiennya sama ya, 3X 3X ya. Nah, oke ya, ini gambarnya seperti itu. Nah, gimana caranya dengan tanpa menggambar? Nah, tanpa menggambar. Tadi kita nyatakan tadi matriknya ya. Matriknya tadi apa? X aksen, Y aksen itu sama saja dengan apa? X Y ditambah half K. Ini ya persamaan matriknya. Kemudian atau X aksen, Y aksen boleh dinyatakan dengan apa? X plus H, Y tambah K. Nah, HK, T, HK itu sama saja dengan apa? Transformasi kita, T min 2, 3. Nah, kalau demikian ini dapat dinyatakan X aksen, Y aksen itu sama dengan apa? X ditambah min 2, kemudian Y ditambah 3. Karena hanya min 2, K-nya 3. Atau bisa dinyatakan lagi dengan X kurang 2, Y tambah 3. Nah, artinya apa? X aksen itu sama dengan X min 2. Kalau demikian, X-nya sendiri apa? Sama saja dengan X aksen tambah 2. Y aksen itu sama saja dengan Y tambah 3. Artinya apa? Y-nya itu adalah Y aksen kurang 3. Oke? Nah, kita cek persamaannya ya. Ini cara gambar ya. Yang pertama cara gambar. Dengan menggambar ya. Menggambar. Yang B-nya ini tanpa menggambar ya. Tanpa gambar. Oke, sudah? Nah, sekarang coba perhatikan. Ini kalau kita lihat persamaan awalnya siapa? Y sama dengan 3X ditambah 6. 3X tambah 6. Substitusikan X-nya itu jadi X aksen tambah 2. Y-nya adalah Y aksen kurang 3. Kalau demikian saya substitusikan. Saya ganti ini Y-nya dengan Y aksen kurang 3. 3X-nya saya gantikan dengan X aksen tambah 2 ditambah 6. Kalau demikian Y aksen kurang 3 itu kalau kita kalikan 3X aksen 3 kali 2 6 ditambah 6. Saya lanjutkan ke sini ya. Ini saya arah ke sana. Ini kalau demikian Y aksen kurang 3 itu sama dengan 3X tambah 12. Y aksen sama dengan 3X tambah 12 tambah 3. Y aksen, maaf ini aksen ya. Berarti ini 3X aksen ditambah 15. Nah, ternyata sama ya. Ini sama. Mau cara langsung dengan gambar ataupun dengan cara menggunakan matriks, hasilnya sama. Saya ambil contoh ya. Contoh persamaan lain, misalnya gini. Tentukan bayangan atau hasil translasi ya. Bayangan dari persamaan
Misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 oleh translasinya adalah 3 min 5. Karena kita tadi sudah diberi contoh untuk yang gambar ya, digambarkan itu ternyata dengan cara langsung maupun cara menggambar itu nilainya sama. Nah, sekarang kita coba langsung ya. Tadi rumus matriknya ya, kita tahu bahwa X aksen, Y aksen itu sama saja dengan X Y ditambah dengan translasinya 3 min 5. Atau X aksen, Y aksennya itu adalah X tambah 3 berarti X tambah 3. X ditambah min 5 sama saja dengan Y tambah min 5 sama saja dengan Y kurang 5. Artinya apa? X aksen itu sama dengan X ditambah 3, maka X-nya itu sendiri adalah X aksen dikurang 3. Oke. Nah, sekarang yang kedua, Y aksen itu sama saja dengan Y kurang 5. Kalau demikian, Y-nya adalah Y aksen ditambah 5. Saya rasa nggak usah dijelaskan ya yang bentuk pindah ruas ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini persamaannya. Y itu adalah X kuadrat ditambah 2X kurang 24. Kita substitusikan. X-nya adalah X aksen kurang 3. Y-nya adalah Y aksen kurang. Nah, kita ganti. Y-nya adalah ini. Berarti Y aksen tambah 5. Sekarang X-nya kita ganti dengan X aksen kurang 3 dikuadratkan ditambah 2 kali X-nya tadi sama ya, X aksen kurang 3 dikurang 24. Kita selesaikan yang ini. Ini kalau X kurang 3 dikuadratkan jadi X aksen kuadrat 3 kali 2 6X min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Yang ini 2 maaf ya, plus 2X X aksen 2 kali min 3 adalah min 6 kurang 24. Berarti ini Y aksen tambah 5. Y aksen tambah 5, kalau kita sederhanakan ini X aksen kuadrat, saya taruh di bawah X aksennya ya, dikurang 6X tambah 9 tambah 2X kurang 6 kurang 24. Y aksen tambah 5 sama dengan X kuadrat kurang min 6 dengan itu adalah 4X ya. Min 6 dengan 2X, 9 kurang 6, 23, 9 kurang 6, 3 dikurang 24, berarti min 21 ya. Nah, pindah ruas, Y aksen sama dengan X aksen kuadrat, saya tulis kecil di situ, dikurang 4. X aksen dikurang 25, berarti 26. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 26. Jadi bayangan dari titik garis Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 24 oleh T3 min 5 adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 26. Itu contohnya ya. Nah, ada kalanya yaitu kita gampang menggunakan menggunakan gambar daripada menggunakan langsung tanpa gambar ya. Misalnya contohnya ini, tentukan bayangan dari persamaan lingkaran misalkan X min 5 ya kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, karena translasi adalah transformasi isometri, ini kita tahu bahwa titik pusatnya apa? Titik pusatnya apa ini? Pi-nya adalah 5,4. Jari-jarinya berapa? 9. Nah, kalau kita gambarkan titik pusatnya adalah 5,4 di sini ya. Dengan jari-jari 3 kita gambarkan, tarik dengan jari-jari 3 berarti 3 satuan. Nah, saya gambarkan.
Saya terangkan ya gambarnya. Tebalkan. Ini pusatnya adalah 5,4. Sebenarnya ini maaf ya, oleh translasi misalnya oleh translasi misalnya min 10, min 9. Nah, sebenarnya kalau kita bikin dengan persamaan kita harus mengeluarkan X-nya dulu dalam bentuk itu ya. Kemudian Y demikian juga. Nah, sekarang kalau kita pakai gambar, ini gampang aja. Karena sifat dari translasi itu adalah isometri, maka dia tidak mengubah ukuran luas lingkaran tersebut. Jadi kalau kita lihat ini 5,4, kita pindahkan ke kiri titiknya aja. Karena jari-jarinya sudah tahu ini, jari-jarinya maaf ya, jari-jarinya 3, tertulis 9 nih. Jari-jarinya 3 ya. Jadi kita cari persamaan garisnya, misalnya gini. Katanya pindah min 10, min 11 berarti min 9 berarti ke kiri. 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jatuhnya di sini ya. Kemudian turun lagi 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi titik pi aksennya adalah berapa? Ini min 5, min 6 ya. Min 6. Nah, sama saja kalau kita titik-titiknya ini apa tadi? 5,4. V-nya ditranslasikan oleh T min 10, min 9. Berarti pi aksennya min 5 tambah min 10 adalah min 5. 4 tambah min 9 adalah 5 ya. Oh maaf ya. Ya, ini 5,5. Ini ya, betul. Ini min 5 ya. Salah lihat tadi. Ini di sini. Oke, berarti min 5, min 5. Min 5, min 5. Min 5, min 5. Nah, kita gambarkan. Jari-jarinya tetap ya. Jari-jarinya 3. Nah, jari-jarinya 3 saya gambarkan sini, berarti 3-nya di sini. Saya putar. Ini ada tergeser ya, maaf, tergeser. Nah, jadi kalau jari-jarinya 3, saya gambarkan ini ke sini 3 ya. 1 2 3, ke sampingnya ini 3, ini 3, ini 3. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah. Paling gampang digambar ya, tapi kalau diingatkan kalau kita titik pusatnya aja. Jadi jawabannya apa? Ini persamaan ini. Berarti X kurang ini min 5 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan ya. R-nya tetap. R-nya adalah 3. Jadi 3 kuadrat. Ini jadinya X plus 5 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 9. Jadi persamaannya adalah yang ini ya. Jadi cuman kita kalau di lingkaran paling gampang karena sifat dari translasi adalah isometri, maka cuma memindahkan pusatnya aja dengan N-nya tetap. Ya, demikian ya beberapa contoh. Ada 3 contoh persamaan yang dipindahkan atau ditranslasikan dan 1 contoh untuk titik sekaligus bangun yang dipindahkan. Demikian materi kita untuk translasi. Kita nanti akan sambung dengan refleksi untuk minggu depan.